Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik, pengajian keluarga yang rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian Arba'in atau 40 hadis dari Imam Nawawi. Kesempatan kali hadis yang ke-42. Betul ya, hadis 42. Ada dua ekstra dari kumpulan 40 hadis Imam Nawawi ini. Jadi ini hadis yang terakhir dari kumpulan hadis. Hadis yang ke-42. Hadis yang ke-42 ini adalah hadis qudsi. Ya. Demikian, mari kita membaca hadis tersebut. Allah Subhanahu wa taala bersabda, disebutkan tadi ini hadis qudsi ya. Ya anak-anak Adam, keturunan Adam, Nabi Adam kita ini. Sepanjang kamu meminta atau berdoa kepadaku, maka aku akan mengampuni kesalahan apapun yang telah kau lakukan. Jadi sepanjang kamu berdoa, sebenarnya kita semua ini berdoa dan meminta kepada Allah ampunan atas kesalahan kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah tidak berkeberatan. Maksudnya apa tidak keberatan? Allah lanjutkan. Ya Bani Adam, ya keturunan Adam, ya kita semua ini, jika dosa-dosamu menumpuk hingga mencapai awan, ya paling up hingga mencapai cloud ya awan, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Ya, bisa disebutkan. Jika dosanya setinggi awan, sepanjang kamu minta maaf, maka aku akan memaafkanmu. Itulah yang dimaksudkan Allah tidak berkeberatan. Ini rahmat Allah. Kemudian Allah melanjutkan lagi, oh son of Adam, ya keturunan Nabi Adam, ya jika kamu akan datang kepadaku, ya dalam doa dan juga nanti pada akhirnya pada hari akhir, jika kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, ya ini bukan cuma sampai awan, ini tegas lagi Allah, sepenuh bumi, datang padaku dengan dosa sepenuh bumi, dan kemudian meminta maaf kepadaku atas kesalahan itu, dengan satu syarat, tidak menyekutukan aku. Jadi tidak menduakan Allah, menjaga tauhid kita, keimanan kita. Maka Allah akan memaafkan kita. Ini hadis yang ke-42. Ya. Seolah Imam Nawawi kembali mengingatkan kita rahmat Allah. Seperti kita sebutkan minggu lalu, di hadis ke-41, hadis pertama dari tambahannya. Ya. Dan di kedua tambahan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala seolah mengingatkan, Imam Nawawi seolah mengingatkan kita semua dengan hadis-hadis yang konsepnya general, tapi sangat penting. Yang pertama, 41 kemarin hadisnya ya, bahwasanya kita harus menguasai, mengendalikan hawa nafsu kita sehingga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sangat susah. Kadang kita bisa, kadang kita jatuh. Namanya juga manusia, kita jatuh kepada dosa. Tapi kita terus berusaha. Ya. Nah, tetapi Allah SWT yang ke-22 ini berjanji. Imam Nawawi memberikan hadis ini, mengingat kepada kita. Di 42 ini mengingat lagi, lakukan sebaik-baiknya kita untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, Allah itu Maha Rahmah. Kalau kita bersalah, ya, Allah akan memaafkannya. Walaupun kesalahan kita, dosa kita itu setinggi awan atau bahkan sepenuh bumi. Sepanjang ada syaratnya, kita tidak menyekutukan Allah. Jadi, 41-42 hadis ini, kesimpulannya, lakukan, usahakan, berjihad hawa nafsu kita agar sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu di satu pihak. Di pihak lain, Allah SWT berjanji, usahakan sebaik-baiknya, kalaupun ada kesalahan, ya sebesar apapun, Allah akan memaafkan. Jadi ada usaha dan harapan, berusaha dan berharap. Jadi hadis yang ke-42 ini, ya sebagai penutup, ada 3 konsep yang sangat penting di hadis yang ke-42 ini. Konsep pertama adalah berdoa dan berharap. Berharap sepositif-positifnya bahwa doa kita ini akan dikabulkan Allah. Ya, itu yang pertama. Berdoa
dan harapan sepenuhnya, bahkan sudah yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita, kalau tidak di dunia, di akhirat. Ya. Dan kalaupun tidak sesuai dengan apa yang kita minta, pasti memberikan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, taubat. Ya, bertobat. Senantiasa kita bertobat. Atau yang paling bisa dilakukan sehari-hari, yang paling ringan, perbanyak membaca istighfar. Ya, astagfirullahaladzim. Apalagi ini bulan Rajab, bulan istighfar. Itu yang kedua. Yang ketiga, konsepnya adalah tauhid. Dimaafkan setinggi awan, sepenuh bumi dosanya, diakan oleh Allah. Satu syarat, tidak mempersekutukan Allah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Fathul Hadis dari Imam Nawawi ini, membaca bersama. Tentunya yang Evan sampaikan hanya sebagian kecil. Jadi Evan mengundang ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik sekalian untuk terus mempelajari Fathul Hadis dari Imam Nawawi ini, mencoba menginternalisasikannya, karena ini merupakan hadis-hadis yang penting. Imam Nawawi tidak mengumpulkan dan tidak menyusunnya secara random. Ya, seperti disebutkan tadi, 2 hadis terakhir itu konsep yang sangat umum tetapi penting sekali. Berusaha dan berharap, atau berusaha berharap dan juga husnuzon kepada Allah, dengan harapan kita itu bahwa kita akan, atau doa kita akan, atau usaha kita akan dibalas sebaik-baiknya oleh Allah. Ya, yang penting usaha. Kalaupun ada kesalahan, jangan menyesal, jangan putus asa, kembali berusaha. Ya, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian keilmuan Allah. Yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya, kesalahan dari Irfan sendiri, dari kesalahan pengertian Irfan sendiri, kekurangan Irfan sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.